Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari dengan iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Setiap orang pasti menginginkan malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang-orang yang sering beribadah sepanjang tahun pasti lebih mudah mendapatkan keutamaan kemuliaan malam ini dibanding dengan orang-orang yang jarang-jarang ibadahnya. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Kali ini kita akan melihat keistimewaan malam Lailatul Qadar yang lebih mulia dari malam-malam yang lainnya. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara khusus, secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan adalah ketika kita melakukan amalan seperti sholat, puasa, dan sedekah di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada kita melakukannya di 1000 bulan yang tidak di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang keempat, malaikat dan arwah, yakni malaikat Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan bahwa turunnya berkah dan rahmat. Yang kelima, Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Yang dimaksud dengan salam dalam ayat, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Yaitu pada malam tersebut banyak keselamatan sehingga setan tidak dapat berbuat apa-apa pada malam tersebut, dan dia juga tidak bisa berbuat jelek atau melancarkan gangguannya. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim."
yang artinya pada malam tersebut dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai catatan takdir di dalam setahun, dan juga akan dicatat ajal dan rezekinya. Yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari dengan iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.